Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurroh Majidah dengan NIM 2348201106. Di video kali ini saya akan membahas tentang patofisiologi pada sistem ginjal. Ginjal merupakan organ pengatur keseimbangan air dan elektrolit, keseimbangan asam basa, ekskresi air dari sisa metabolik dan toksin yang akan kemudian mengeluarkan hormon renin dan prostaglandin. Nah, berikut merupakan patofisiologi ginjal, yaitu ada batu ginjal. Nah, batu ginjal ini merupakan material padat yang terbentuk akibat reaksi kimia di dalam ginjal atau sepanjang saluran kemih. Nah, pada batu ginjal ini kristalnya melekat pada dinding di saluran kemih sehingga akan menyebabkan penyakit batu ginjal. Nah, di sini ada batu ginjal, saluran kencing, kantung kemih, dan uretra. Patofisiologi ginjal yaitu di sini ada pemekatan urin. Nah, sebelum terjadinya batu ginjal, urin itu akan mengalami pemekatan. Pemekatan ini terjadi karena adanya mineral pembentuk batu seperti kalsium dan asam urat. Kemudian akan mengalami proses kristalisasi. Nah, proses kristalisasi di sini kristal-kristal kecil mulai muncul dan terbentuk dari mineral yang berlebihan tadi, yang mineral terbentuk dari pemekatan urin tadi. Selanjutnya, kristal-kristal tersebut akan tumbuh lebih besar seiring berjalannya waktu. Nah, kristal-kristal yang lebih besar tadi akan bergabung membentuk batu ginjal dan mengalami pengendapan batu pada saluran kemih sehingga akan menyebabkan batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Jenis-jenis batu ginjal di sini ada batu ginjal oksalat, fosfat, sitin, asam urat, dan struvit. Nah, untuk jenis oksalat dan fosfat ini merupakan tipe paling umum terbentuk. Nah, terbentuknya dari kalsium. Untuk kristin yaitu jarang ditemukan, umumnya ditemukan pada penyakit batu ginjal karena akibat genetik. Nah, untuk batu ginjal asam urat ini disebabkan karena terlalu banyaknya asam urat dalam kandungan purin. Selanjutnya itu ada struvit stones, yaitu batu ginjal jenis struvit. Ini berasal dari produk sisa metabolisme amonia. Gejala yang disebabkan oleh penderita batu ginjal yaitu yang utama adalah sakit pinggang atau nyeri perut bawah yang menjalar ke daerah selangkangan. Yang kedua yaitu ada mual dan muntah. Ketiga yaitu darah di urin. Jadi urinnya akan mengandung atau agak sedikit berwarna kemerahan. Urinnya keruh dan berbau. Sensasi panas ketika berkemih atau mengeluarkan urin, dan sering terjadinya kembung. Penyebab dari terjadinya penyakit batu ginjal yaitu ada dehidrasi, kurangnya mengkonsumsi atau kelebihan mengkonsumsi vitamin C atau protein hewani dalam jumlah besar, tidak minum cukup air, dan riwayat dari keluarga. Faktor yang utama yaitu kurangnya asupan air yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk diagnosis batu ginjal yaitu ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah dan urin, pemeriksaan pencitraan atau ultrasonografi, dan intravenous pilografi dan intravenous urografi. Nah, untuk yang diagnosis ketiga ini dilakukan jika ginjalnya dalam keadaan normal. Kedua yaitu ada patofisiologi glomerulonefritis. Nah, glomerulonefritis ini merupakan peradangan pada glomeruli. Nah, glomeruli itu filter-filter kecil yang terdapat pada ginjal. Nah, glomeruli ini untuk mengeliminasi kelebihan cairan. Nah, di sini ada
ginjal dalam keadaan normal, dan ginjal yang mengalami glomerulonefritis. Nah, untuk ginjal yang mengalami glomerulonefritis ini akan menyebabkan atau akan terjadi peradangan pada glomerulinya. Nah, untuk mekanisme atau patofisiologi dari glomerulonefritis akut yaitu resistensi fase aferen dan eferennya naik, kemudian renal plasma flow turun tetapi tekanan filtrasinya besar, terjadi GVR yang menurun, kemudian melepasnya renin untuk angiotensin dan aldosteron, retensi natrium dan air yang kemudian akan menyebabkan gejala seperti hipertensi dan oliguria. Oliguria ini merupakan air urin yang dihasilkan dari saat berkemih itu sedikit. Gejala dari glomerulonefritis yaitu urin berwarna merah muda, merah atau merah kecoklatan. Hal ini disebabkan akibat terdapatnya sel darah merah pada urin atau hematuria. Kemudian urin yang berbusa akibat adanya kandungan protein berlebihan atau proteinuria, tekanan darah tinggi, hipertensi, retensi cairan, edema yang ditandai dengan bengkak pada wajah, tangan, kaki, dan abdomen. Untuk diagnosis dari penyakit glomerulonefritis yaitu ada pemeriksaan urin, pemeriksaan darah, pemeriksaan pencitraan, dan biopsi ginjal. Biopsi ginjal ini dilakukan dengan cara penyuntikan. Yang ketiga yaitu ada patofisiologi sindrom nefrotik. Nah, sindrom nefrotik ini merupakan kelainan ginjal yang menyebabkan tubuh mengeluarkan terlalu banyak protein melalui urin. Kemudian kerusakan pada kelompok pembuluh darah kecil di ginjal yang menyaring limbah dan kelebihan air dari darah. Yang utama dari penyakit atau patofisiologi sindrom nefrotik ini adalah terlalu banyaknya protein yang dikeluarkan melalui urin. Untuk patofisiologi dari sindrom nefrotik yaitu adanya peningkatan permeabilitas glomerulus. Nah, peningkatan permeabilitas glomerulus tadi disebabkan oleh protein yang hilang akibat terlalu banyak dikeluarkan dan volume cairan vaskular. Nah, protein hilang tadi akan menyebabkan tekanan osmotik plasmanya turun dan naiknya tekanan hidrostatik aldosteron. Kemudian akumulasi cairan rongga, interstisial, dan abdomen, kemudian edema. Untuk volume cairan vaskularnya yaitu terjadinya stimulasi renin angiotensin, sekresi ADH, dan naiknya reabsorpsi natrium dan air. Kemudian naiknya volume intravaskular. Gejala dari sindrom nefrotik yaitu adanya pembekakan darah atau edema terutama di sekitar mata, pergelangan kaki, dan kaki. Urin yang berbusa akibat kelebihan protein dalam urin yang dikeluarkan oleh tubuh, pertambahan berat badan karena retensi cair, kelelahan, dan kehilangan selera makan.